Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 1165. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Su Chen berbalik dan pergi. Tidak ada kebangkitan setelah kematian, dan masih banyak hal yang menunggunya untuk dilakukan di masa depan, jadi sekaranglah waktunya untuk pergi. 4 hari kemudian, Su Chen tiba di pintu masuk wilayah tingkat ketujuh. Menurut aturan dunia seni bela diri kuno, pintu masuk ke wilayah tingkat tinggi seringkali dijaga oleh orang-orang dari sekte terkuat. Dan di sini tidak terkecuali. Tetapi orang yang menjaga pintu masuk ke wilayah tingkat ketujuh kebetulan adalah murid dari sekte Tiansheng. Hanya saja mereka selama ini tinggal di sini dan tidak mengetahui kabar bahwa sekte Tiansheng telah dihancurkan. Siapa kamu? Su Chen hendak lewat, tetapi dihentikan oleh 2 murid sekte Tiansheng. Mereka tidak benar-benar ingin menghalangi jalan Su Chen. Selama dia bersedia menawarkan sejumlah keuntungan, mereka akan melepaskannya. Pemimpin dan tetua sekte kalian telah dibunuh olehku. Seberapa berani kalian berdua hingga berani menghalangi jalanku? Kedua murid itu tercengang dan memandang Su Chen seperti orang bodoh. Apakah anak ini sakit jiwa? Dia bahkan bisa berbohong. Master sekte mereka telah mencapai puncak alam suci emas dan merupakan master terkenal di wilayah tingkat 6. Namun, dia baru berusia 20-an bunuh dia. Sekte master, ini hanyalah mimpi. Nak, biar ku beritahu, jangan main-main dengan kami di sini. Kalau kamu mau lewat sini, tinggalkan saja uangnya untuk membeli jalan. Kalau tidak, kembalilah ke tempat asalmu. Salah satu murid berkata dengan sangat kasar. Telepon lewat. Su Chen tidak mengambil tindakan, tetapi melepaskan gelombang paksaan, menekan kedua murid itu langsung ke tanah. Sekarang menurutmu apakah aku memiliki kemampuan untuk membunuh master dan tetua sektemu? Kedua murid itu tampak ngeri, dan mereka dapat dengan jelas merasakan tekanan yang dilepaskan dari Su Chen. Dan saya hanya merasakan perasaan ini dari pemimpin sekte. Kami tahu kami salah, tolong jangan bunuh aku. Sekarang kamu tahu kamu salah, keluar saja dari sini. Tekanan yang diberikan pada mereka terangkat, dan kedua murid sekte Tiansheng berlutut di tanah dan bersujud berulang kali, tidak berani menatap Su Chen. Su Chen tidak repot-repot memperhatikan antek-antek kecil seperti mereka, dan berjalan menuju persimpangan. Sekitar sehari kemudian, Su Chen tiba di wilayah tingkat ketujuh. Baru saja menginjakan kaki di sini, Su Chen merasakan perasaan yang familiar. Dia tahu Lin Ruohan ada di sini, dan apapun yang terjadi, dia harus menemukannya. Ketika dia sampai di wilayah tingkat ketujuh, Su Chen tidak berkeliaran, tetapi segera datang ke kota terbesar di sini, kota Dongsuan. Lin Ruohan dibawa pergi oleh orang-orang dari Istana Suanyu, tapi sekarang dia tidak tahu apa-apa tentang Istana Suanyu, jadi sebelum mengambil tindakan, dia harus mengetahui lokasi Istana Suanyu dan distribusi pasukan mereka, sehingga dia bisa mengetahui musuh dan musuhnya. Teman, dan menangkan setiap pertempuran. Sesampainya di kota Dongsuan, Su Chen menemukan sebuah kedai minuman yang ramai. Setelah masuk, Su Chen menemukan bahwa tempat ini adalah tempat yang mirip dengan bar tentara bayaran, dengan banyak orang minum dan makan di dalamnya. Tahukah Anda, dikatakan bahwa harta rahasia akan segera muncul di Gunung Tianxian, dan banyak kekuatan besar siap untuk merebutnya. Oke, jangan khawatir tentang hal semacam ini. Kekuatan besar itu sedang mengincar harta rahasia. Itu bukan sesuatu yang bisa kita dapatkan. Kita harus jujur dan minum serta makan daging di sini. Benar. Seorang pria parubaya berkata. Tapi saya sangat penasaran dengan kekuatan mana yang bisa mendapatkan harta rahasia terakhir. Tidak mengherankan, hanya 3 kekuatan sekte yang mungkin. 3 kekuatan yang mana? Bukankah ini sudah jelas? Kecuali asosiasi penguji, Istana Suanyu, dan sekte abadi, menurutku sekte lain seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta rahasia di Gunung Tianxian. Itulah yang saya katakan, tetapi saya melihat banyak sekte dan kekuatan yang siap bergerak akhir-akhir ini, seolah-olah mereka bertekad untuk mendapatkan harta rahasia. Saya benar-benar tidak tahu betapa bersemangatnya mereka. Kamu tidak tahu ini. Sebelum harta rahasia terakhir muncul, kemungkinan besar akan ada harta karun lain yang muncul. Meski levelnya mungkin sedikit lebih rendah, itu tetap harta asli. Kurasa mereka ingin mengambilnya yang hilang. Mungkin jika Anda beruntung, Anda mungkin mendapatkan 1 atau 2. Aku benar-benar iri pada orang-orang itu. Bukan seperti kita yang bahkan tidak punya kesempatan untuk mengisi kekosongan. Jadi, mari kita minum banyak-banyak di sini dan makan banyak daging. Kita bisa lihat betapa sibuknya mereka setelahnya. Tidak perlu terlibat dalam hal-hal buruk itu. Su Chen memutar matanya ketika dia mendengar orang-orang berbicara di kedai minuman. Meskipun dia telah mencapai Golden Saint Realm dan menduduki peringkat tinggi di seluruh dunia seni bela diri kuno, itu masih jauh dari cukup untuk bersaing dengan organisasi besar seperti Istana Suanyu. Jadi sekarang, yang harus saya lakukan adalah meningkatkan kekuatan saya sebanyak mungkin, jika tidak, mencoba menyelamatkan Lin Ruohan hanyalah tugas bodoh. Pada saat ini, Su Chen tidak memperhatikan suara langkah kaki yang datang dari lantai atas kedai, tetapi gelombang seru terdengar di kedai. Tanpa sadar, Su Chen melihat ke atas dan melihat seorang wanita berpakaian putih turun dari lantai 2. Wanita itu tinggi dan cantik, dengan rambut hitam panjang tersebar di punggungnya, seperti peri mengambang. Ya Tuhan, lihat, dia sebenarnya adalah wanita muda kedua dari Rose Mercenary Group. Ini indah sekali, seperti peri yang keluar dari lukisan. Pria parubaya itu berkata sambil ngiler. Sial, bisakah kamu sukses?
Aku juga tidak ingin melakukan ini, tapi aku tidak bisa mengendalikannya. Wanita berpakaian putih berjalan ke bawah, menutup telinga terhadap tatapan iri di sekelilingnya, dengan sedikit rasa jijik di matanya. Nona kedua dari keluarga Qin, apa yang ada di tanganmu? Bisakah kamu menunjukkannya pada kami? Orang baik itu berkata dengan lantang. Datang saja ke sini kalau kamu mau. Tak perlu teriak-teriak. Setelah mengatakan itu, wanita berpakaian putih itu menempelkan kertas di tangannya di papan pengumuman. Ketika mereka melihat konten di atas, semua orang di bar berhenti. Karena Rose Mercenary Group mereka ingin merekrut anggota tim untuk menemani mereka ke Gunung Tianxian untuk merebut harta rahasia. Melihat ini, semua orang terdiam, karena mereka semua adalah tentara bayaran biasa. Menghadapi hal seperti itu, mereka hanya bisa iri pada orang lain dan tidak memenuhi syarat untuk pergi ke tempat semacam itu untuk bersaing memperebutkan harta rahasia. Melihat semua orang di bar berhenti berbicara, ekspresi jijik di wajah wanita berpakaian putih itu menjadi semakin intens. Saya berpikir dalam hati, mereka memang sekelompok pengecut, mereka bahkan tidak mempunyai keberanian untuk melakukannya. Kedai menjadi sunyi, dan Su Chen perlahan berdiri dan berjalan ke papan pengumuman. Dia melihat sekilas informasi di atas, merobek pemberitahuan itu dengan santai, dan berkata dengan tenang. Apakah kamu tidak ingin merekrut anggota tim? Menurutku aku cukup cocok. Bab 1166. Apakah kamu cocok? Wanita berpakaian putih itu melirik Su Chen, dengan rasa jijik yang mendalam di matanya. Dia tampak seperti baru berusia 24 atau 5 tahun, lebih muda dari dirinya. Melihat penampilanmu, kamu paling banyak berada di alam Dewa Fana. Kekuatanmu tidak sekuat milikku, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk bertindak bersama kami. Wanita berpakaian putih berkata dengan tenang. Kami memerlukan pemain-pemain kuat, bukan pemain-pemain jahat. Senyuman tipis muncul di bibir Su Chen, saya akui bahwa kekuatan saya bukanlah yang terkuat di wilayah tingkat ke-7, tetapi dibandingkan dengan Anda, saya seharusnya lebih kuat. Mendesis. Kata-kata Su Chen membuat semua orang yang hadir menarik napas. Apa yang dibicarakan anak ini? Ini adalah Nona Qin Er, yang telah mencapai alam dewa di usia muda, namun dia berani menantang Qin Suang. Dia benar-benar tidak mengetahui sifat berapi-api Nona Qin Er. Nak, apa katamu? Wajah Qin Suang menunjukkan sedikit kemarahan. Kamu bilang kamu lebih kuat dariku. Menurutku kamu belum bangun dari mimpi. Menurutku lebih tepat memberikan ini padamu. Dadada. Suara langkah kaki datang dari atas, dan semua orang melihat seorang pria dan wanita muda berusia 30-an berjalan turun dari atas. Lihat, itu wanita tertua dari Rose Mercenary Group dan anggota berbakat mereka Loke. Grup Rose Mercenary cukup terkenal di bidang level ke-7. Ada selusin orang di seluruh kelompok tentara bayaran. Kecuali 4 tetua, anggota tim yang tersisa semuanya sangat muda, dengan usia rata-rata sekitar 30 tahun. Wanita muda yang turun dari atas adalah Qin Yue, putri Qin Aofeng, pemimpin Rose Mercenary Group. Di samping Qin Yue, pria bernama Loke adalah anggota muda terkuat dari Rose Mercenary Group. Pada usia 35 tahun, dia telah memasuki alam suci bumi, yang membuat takut banyak orang dari generasi tua. Mereka bahkan diam-diam berdiskusi secara pribadi bahwa dengan kekuatan dan bakat Loke, akan sedikit memalukan jika merendahkan diri untuk tetap berada dalam kelompok tentara bayaran. Tapi setiap orang punya ambisinya masing-masing. Kalau dia punya ide seperti itu, sulit bagi orang lain untuk mengatakan apapun. Melihat Qin Suang dan Su Chen berdiri bersama, Qin Yue melangkah maju dan bertanya dengan suara rendah. Apa yang telah terjadi? Kak, saya baru saja memasang pemberitahuan dan ingin merekrut anggota baru. Orang ini datang untuk mendaftar dan mengatakan dia lebih kuat dari saya. Saya hanya mencoba memberinya pelajaran. Qin Suang menyilangkan tangan di depan dada dan mendengus dingin. Lebih kuat darimu. Qin Yue tanpa sadar memandang Su Chen, merasa bahwa pemuda tampan di depannya mungkin memiliki hati yang jahat. Dilihat dari fakta bahwa dia baru berusia 24 atau 5 tahun, tidak mungkin dia lebih kuat dari saudara perempuannya. Kemungkinan besar dia mengatakan ini hanya untuk memulai percakapan. Qin Yue memandang Su Chen dan berkata, Tuan, ini bukan tempat bagi Anda untuk main-main. Di usia Anda tidak bisa menjadi lawan saya. Terlebih lagi, dia tidak memukul dengan ringan atau kasar. Jika dia menyakiti Anda, dia akan melakukannya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Baiklah. Melirik ke arah Qin Yue, Su Chen menemukan bahwa dia memiliki pesona dewasa yang sulit dipahami, yang lebih menarik daripada Qin Suang muda. Su Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Karena kelompok tentara bayaranmu tidak berani mengizinkanku bergabung, lupakan saja. Setelah mengatakan itu, Su Chen kembali ke tempat duduknya dan melanjutkan makannya, tidak ingin berdebat dengan mereka tentang masalah ini. Nak, apa yang kamu bicarakan? Kamu sebenarnya mengatakan bahwa kami tidak berani membiarkanmu bergabung. Apakah menurutmu Rose Mercenary Group kami adalah vegetarian? Qin Suang mendengus dingin. Kamu boleh makan apapun yang kamu suka, itu tidak ada hubungannya denganku. Su Chen berkata dengan ringan. Semua orang di bartender itu menyeringai, bertanya-tanya dari mana orang ini berasal. Sekarang tidak hanya Qin Suang yang ada di sini, tetapi kakak perempuannya Qin Yue dan Loke juga ada di sini. Bukankah ini jelas-jelas merupakan provokasi bagi orang lain? Nak, jika kamu berani, katakan lagi, apakah menurutmu aku tidak berani memberimu pelajaran? Qin Suang mendengus dingin. Hanya kamu, tapi kamu masih ingin memberiku pelajaran. Kembalilah dan berlatih selama 100 tahun lagi. Qin Yue dan Loke saling memandang, tidak menyangka Su Chen begitu sombong. Adik, tidak perlu khawatir tentang masalah sepele ini.
Kamu harus penyanyang dan penyanyang. Ayo kembali dulu. Tidak apa-apa. Aku mewakili Rose Mercenary Group sekarang. Jika dia berani berbicara kepadaku seperti ini, dia hanya meremehkan Rose Mercenary Group kita. Aku harus memberinya pelajaran. Qin Yue ingin berbicara, tetapi dihentikan oleh Loke di sampingnya. Biarkan dia pergi. Ini hanya kesempatan bagus untuk menguji kekuatan adik perempuanku dan melihat apakah dia sudah membaik akhir-akhir ini. Qin Yue menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia paling tahu sifat adiknya, jadi dia mungkin tidak bisa menghentikan ini. Kalau begitu berhati-hatilah saat melakukannya, jangan melukai orang lain, mengerti? Adik perempuan telah mencapai alam dewa, dan pemuda tampan di depannya paling banyak berada pada level Dewa Fana. Ada perbedaan besar antara kedua belah pihak selama pertarungan, dia mungkin akan menghajarnya. Jika kamu terluka, itu akan berakibat buruk. Saya akan mencoba yang terbaik. Qin Suang menggerakkan pergelangan tangannya, lalu berteriak manis dan bergegas menuju Su Chen. Di mata orang lain, kecepatan Qin Suang sangat cepat, tetapi di mata Su Chen, tidak diragukan lagi itu seperti siput yang merayap. Tinju halus Qin Suang secara bertahap membesar di pupil Su Chen. Ketika tinjunya akan jatuh, Su Chen mengangkat tangannya dengan ringan, memegang erat tinjunya, memblokir gerakannya, dan menekannya di atas meja untuk mencegahnya bergerak. Bagaimana ini mungkin? Melihat pemandangan ini, wajah orang-orang yang hadir diliputi ketakutan. Apa yang terjadi? Nona Qin kedua telah mencapai alam dewa, namun dia masih bukan lawannya. Ini agak terlalu palsu. Qin Yue dan Loke, yang berdiri di samping, saling memandang dengan ketakutan di mata mereka. Menurut pendapat mereka, hanya para jenius teratas di wilayah tingkat ketujuh yang dapat memiliki kemampuan untuk mengalahkan adik perempuan pada usia ini. Dan melihat pemuda tampan di depannya, sepertinya dia bukan anggota sekte lain, jadi bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Xiao Yue, kamu baru saja mengatakan untuk membiarkan adik perempuanku menghemat kekuatan, tapi sekarang sudah lebih baik, dia tidak menghargainya sama sekali, kata Loke sambil tersenyum. Qin Yue menggelengkan kepalanya, saya ceroboh tentang hal ini. Saya tidak berharap dia menjadi begitu kuat. Loke tersenyum, lalu memandang Qin Suang, adik perempuan, jangan menahan diri, dan seriuslah dengannya, jika tidak, orang-orang di sini akan berpikir bahwa grup tentara bayaran mawar kita mudah ditindas. Aku tahu. Wajah Qin Suang menunjukkan kemarahan, dia menarik tangannya dan mengangkat aura seluruh tubuhnya secara ekstrim. Aku hanya ingin bermain denganmu dan tidak menggunakan kekuatan penuhku, tapi kamu tidak tahu malu. Jadi hari ini, aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku, Qin Suang. Ekspresi Su Chen acuh tak acuh dan dia duduk di sana dengan tenang. Bahkan jika kamu mencoba yang terbaik, bagiku itu tetap sama. Bab 1167. Perhatikan gerakannya. Qin Suang marah dan menendang Su Chen. Su Chen sedikit memiringkan kepalanya, dan suara angin berburu terdengar di telinganya, dan dia dengan sempurna menghindari serangan Qin Suang. Sejauh ini, jangan tunjukkan itu untuk mempermalukan dirimu sendiri. Untungnya, aku tidak bergabung dengan kelompok tentara bayaranmu sekarang, kalau tidak aku akan menderita kerugian besar. Beraninya kamu meremehkan Rose Mercenary Group kami. Kamu mencari kematian. Setelah memarahi dengan marah, serangan Qin Suang datang satu demi satu, tapi kali ini Su Chen tidak memberinya kesempatan lagi. Dia mengangkat tangannya dengan lembut dan dengan mudah meraih pergelangan kaki Qin Suang, lalu menjentikkannya dan membuangnya seperti sampah. Melihat ada sesuatu yang tidak berjalan baik, Qin Yue melompat ke udara dengan berjinjit dan memeluk adiknya untuk mencegahnya jatuh ke tanah dan terluka. Melihat Qin Suang dikalahkan secara meremehkan, semua orang yang hadir sedikit tidak dapat bereaksi. Siapa anak ini? Dia mengalahkan nona muda kedua dari keluarga Qin dengan mudah. Sekarang menarik. Gelombang dingin menyebar di kedai minuman, dan Loke berjalan mendekati Su Chen. Nak, kamu gila sekali. Kamu benar-benar berani menyerang anggota Rose Mercenary Group kita. Jika kamu tidak takut mati, bagaimana kalau kita bertarung? Melihat Loke berdiri, semua penonton heboh. Loke adalah orang kuat di tingkat alam suci bumi. Dia adalah sosok yang dapat diperingkat di antara wilayah tingkat ketujuh. Sekarang setelah dia mengambil tindakan, anak ini mungkin tidak bisa keluar dari kedai hidup-hidup. Saudara Loke, Anda harus membantu saya memberinya pelajaran, jika tidak, saya akan kehilangan muka. Jangan khawatir, aku akan membantumu berdiri dan memberitahu dia konsekuensi menyinggung Rose Mercenary Group kita. Aku hanya menghukumnya sedikit karena dia seorang wanita, tapi jika kamu terburu-buru mempertaruhkan nyawamu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Hehe. Loke mencibir, jika Anda adalah senior di wilayah tingkat ketujuh, Anda mungkin memenuhi syarat untuk mengatakan hal seperti itu, tetapi Anda hanyalah seorang anak muda. Saya benar-benar tidak tahu siapa yang memberi Anda keberanian untuk menjadi sombong di depan. Saya. Petik 2. Jika kamu tidak tahu, lakukan saja dan aku akan memberitahumu, kata Su Chen dengan tenang. Loke berdiri di samping dan menggerakkan pergelangan tangannya, memandang Su Chen dengan bercanda, itulah yang saya maksud. Pada saat ini, seorang wanita parubaya cantik di bartender berjalan ke arah Su Chen dengan genit. Adikku, dengarkan nasihat adikku dan jangan melawan Loke. Dia adalah master di alam suci bumi. Bahkan aku mungkin bukan lawannya. Kamu harus berhenti pamer. Lebih baik ikuti adikku. Aku akan kubiarkan kamu mengalaminya. Hei, apalah arti malam musim semi yang bernilai 1000 keping emas? Saya menghargai kebaikan Anda, tapi menurut saya akan lebih menarik untuk melawannya. Tetapi pernahkah Anda berpikir bahwa Anda baru saja menindas Nona Qin dan merupakan musuh dari Rose Mercenary Group mereka?
Loke tidak bisa membiarkan Anda pergi begitu saja. Terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku masih tidak menganggapnya serius. Sikap Su Chen membuat wanita cantik parubaya itu menunjukkan ekspresi jijik di wajahnya, dan dia berpikir dalam hati. Kamu benar-benar tidak peduli dengan hidup dan mati. Kamu berani berteriak di depan Loke. Apa kamu harus dipukul di badan agar bisa puas? Memikirkan hal ini, wanita parubaya yang cantik itu menggelengkan kepalanya. Dia memperkirakan dia akan menjadi cacat nanti, dan dia mungkin harus menjaga kamar kosong sendirian malam ini. Setelah pemanasan selesai, Loke memandang Su Chen sambil tersenyum. Nak, apakah kamu siap? Saya akan mengambil tindakan. Kamu hanya harus bersiap. Apakah saya perlu memberi Anda waktu lagi untuk menyelesaikan makan, karena kemungkinan besar ini akan menjadi pesta pemenggalan kepala Anda. Jangan bicara terlalu dini, kalau tidak lidahmu akan tertiup angin. Kamu orang yang ceroboh. Kamu berani mengatakan hal seperti itu di depanku, Loke. Aku akan memberitahumu hari ini, apa artinya, ada orang di luar dunia, dan ada dunia di luar dunia. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, Loke bergegas menuju Su Chen. Ya Tuhan, dia sangat cepat. Master umum di alam suci duniawi mungkin tidak secepat itu. Menurutku, sangat mungkin dia akan mencapai alam suci surgawi kapan saja ketika dia mencapai puncak alam suci duniawi. Ya Tuhan, ini terlalu kuat. Sungguh menyia-nyiakan bakat orang seperti ini untuk tetap berada di Rose Mercenary Group. Kita tidak perlu khawatir lagi. Kita bisa menyaksikan saja keseruannya. Loke sangat cepat dan bergegas menuju Su Chen dalam waktu kurang dari 1 detik. Tetapi, tepat ketika semua orang mengira Su Chen akan terlempar ke tanah dengan sebuah pukulan, mereka tiba-tiba melihat jejak tangan jatuh dari langit dan menjatuhkan Loke ke tanah. Jeritan datang, dan Loke terbaring di tanah sambil muntah darah, meski dia tidak terluka parah. Namun kondisinya sangat menyedihkan dan sangat memalukan. Kakak beradik Qin tertegun di tanah, bahkan tidak tahu kata-kata apa yang harus digunakan untuk menggambarkan perasaan batin mereka. Loke adalah master di tingkat orang suci bumi, tetapi di depan pemuda ini, dia bahkan tidak selamat dari tamparan. Jadi kemana dia harus pergi? Memikirkan hal ini, Qin Suang sedikit takut, karena melihat kekuatan Su Chen, jelas dia menahan diri. Jika dia menggunakan kekuatan seperti itu saat bertarung dengannya barusan, apakah dia bisa bertahan, itu masalah lain. Selain takut, Qin Suang juga merasa sedikit menyesal. Dia baru berusia 20-an dan lebih kuat dari Loke. Jika dia direkrut ke dalam kelompok tentara bayaran sekarang, dia mungkin tidak akan memiliki banyak masalah. Apa yang telah terjadi? Tepat ketika pemandangan itu sangat memalukan, beberapa pria parubaya turun dari lantai atas. Lihat, pemimpin Rose Mercenary Group ada di sini. Pria parubaya yang memimpin memiliki wajah berkarakter Cina dan kulit gelap. Ada bekas luka samar di lehernya. Dilihat dari bentuknya, itu pasti bekas pertarungan dengan binatang spiritual. Nama pria parubaya itu adalah Qin Guos, ayah dari Qin Suang dan Qin Yue, dan pemimpin Rose Mercenary Group. Pria parubaya yang berdiri di belakangnya adalah anggota kunci dari Rose Mercenary Group, dan mereka semua adalah tokoh tingkat veteran. Melihat kondisi Loke yang menyedihkan, Qin Guos tampak terkejut. Yue, apa yang terjadi? Bagaimana Loke bisa dipukuli seperti ini? Adik perempuannya bertengkar dengan seseorang, dan Loke membalasnya. Mereka berkonflik, dan itulah yang terjadi sekarang. Qin Yue menceritakan masalahnya, dan orang-orang seperti Qin Guo mungkin memahaminya. Ketika mereka melihat Su Chen, mereka tidak bisa tidak terlihat terkejut, dan hati mereka dipenuhi dengan kekacauan. Loke sudah berusia 30-an, dan sudah memiliki kekuatan Earth Saint Realm. Tapi anak di depannya sepertinya baru berusia 20-an. Bakat macam apa yang dimiliki monster untuk bisa melakukan ini? Kita bertemu di sini sudah takdir. Bolehkah aku menanyakan nama adikmu Gao? Qin Guos berkata dengan sopan. Bab 1168. Su Chen. Su Chen menjawab dengan tenang. Adik, kamu bisa mengalahkan Loke dengan satu gerakan. Aku ingin tahu seberapa kuat kamu. Qin Guos bertanya tanpa berbelit-belit. Apakah kekuatanku ada hubungannya denganmu? Su Chen berkata dengan ringan. Nak, jangan terlalu sombong. Jangan berpikir bahwa dengan mengalahkan Loke, kamu bisa memamerkan kekuatanmu di depan Rose Mercenary Group kami. Orang yang berbicara adalah wakil pemimpin Rose Mercenary Group, dan namanya adalah Lin Aofeng. Di saat yang sama, dia juga Master Loke. Karena Loke adalah seorang yatim piatu sejak ia masih kecil, ia mengadopsi Loke di bawah asuhannya dan mengajarinya keterampilan seorang seniman bela diri. Sekarang Loke terjatuh ke tanah karena tamparan Su Chen, dia, sebagai seorang master, merasa malu dan siap melampiaskan semua amarah di hatinya. Apakah kamu tidak setuju? Apakah seorang anak laki-laki berumur 20 tahun berpikir bahwa dia bisa menari di sini hanya karena dia mengalahkan muridku? Di depanku, Lin Aofeng, sebaiknya kamu tenang dan menjawab apapun yang aku tanyakan padamu, jangan terlalu banyak omong kosong. Petik 2. Melihat ekspresi marah di wajah Lin Aofeng, semua orang di kedai itu terdiam. Karena Lin Aofeng adalah seorang guru terkenal, dan kekuatannya sendiri telah mencapai puncak alam suci surgawi. Sangat mudah untuk memberi pelajaran kepada anak ini, dan itu bahkan mungkin menyakiti Ciyu, jadi dia harus berhati-hati. Paman Lin, anak ini terlalu sombong. Menurutku, sebaiknya kamu memberinya pelajaran, kalau tidak dia tidak akan tahu seberapa tinggi langit, kata Qin Suang dengan marah. Dia masih khawatir dengan apa yang Su Chen ajarkan padanya tadi. Bukan omong kosong. Kami yang bersalah dalam masalah ini dulu. Apakah Anda masih akan melawan Tuan Su?
Setelah dimarahi oleh Qin Guos, Lin Aofeng tidak berkata apa-apa lagi dan dengan paksa menekan amarahnya. Namun di dalam hatinya, dia sudah membuat rencana. Jika anak di depannya melontarkan komentar kasar lagi, maka dia harus memberinya pelajaran dan memberitahu dia apa artinya menjadi tinggi dan tinggi. Adikku, kudengar kamu ingin bergabung dengan Rose Mercenary Group kami. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu cukup memenuhi syarat untuk bergabung, jadi aku ingin mengetahui kekuatanmu. Qin Guos berkata sambil tersenyum. Mengenai apa yang mereka lakukan barusan, saya, Qin Guos, di sini untuk menebus kesalahan Anda. Lihat apakah itu berhasil. Seperti kata pepatah, jangan pukul orang yang tersenyum. Qin Guos menunjukkan sikap yang baik, jadi dia harus memberinya wajah ini. Alam suci emas, Su Chen berkata dengan ringan. Begitu kata-kata ini keluar, semua penonton terkejut, dan rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Tidak ada seorang pun yang mengira bahwa Su Chen telah mencapai alam suci emas. Qin Guos berdiri tertegun, adik, apa yang kamu katakan? Kamu bilang kamu telah mencapai alam suci emas. Benar. Su Chen menjawab dengan tenang. Ayah jangan tertipu olehnya. Dia baru berusia 20-an. Bagaimana dia bisa mencapai alam suci emas? Dia pasti berbohong untuk menyusup ke grup tentara bayaran mawar kita. Kata-kata Qin Suang disetujui oleh sebagian besar orang. Karena di wilayah tingkat ke-7, bahkan murid berbakat yang dilatih oleh sekte super besar jarang mencapai alam suci emas pada usia ini, dan bagaimana dia, seorang anak muda, bisa melakukannya. Tanda seru. Kapten, menurutku apa yang dikatakan Suanger masuk akal. Bagaimana dia bisa mencapai alam suci emas di usia yang begitu muda? Dia jelas memiliki niat jahat dan tujuan lain. Qin Guos tampak curiga dan tidak tahu bagaimana harus merespons. Karena dia juga merasa hal ini tidak mungkin. Dia telah bekerja keras hampir sepanjang hidupnya untuk mencapai tingkat memasuki alam suci. Dan dia masih muda, tidak peduli betapa berbakatnya dia, tidak mungkin dia mencapai level ini. Percaya atau tidak, saya tidak meminta Anda untuk setuju. Nak, bukankah kamu mengatakan kamu telah mencapai alam suci emas? Lalu apakah kamu berani menerima tantanganku? Kata Lin Aofeng dengan mata menyipit. Siapa kamu yang menantangku? Su Chen mendengus dingin. Jika kamu takut, kamu takut. Mengapa repot-repot membuat alasan di sini? Aku memberimu 3 napas untuk keluar dari sini, jika tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Takut. Senyuman aneh muncul di sudut mulut Su Chen, orang sia-sia sepertimu tidak pantas membuatku takut. Wah, jika kamu berani, katakan lagi. Apa kamu benar-benar mengira aku, Lin Aofeng, tidak berani membunuhmu? Jika kamu tidak takut mati, datanglah dan aku akan memberimu pelajaran hari ini. Haha, karena kamu menyetujui tantanganku, ayo mainkan sesuatu yang besar hari ini. Terserah, asal kamu mau mengaku kalah. Oke, ayo kita bertaruh hari ini. Yang kalah akan bersujud 3 kali dan menamparkan dirinya sendiri 3 kali ke tanah, mengakui bahwa dia adalah penjahat yang tercela. Bagaimana menurutmu? Semua orang memandang Su Chen seolah-olah sedang menonton pertunjukan. Anak ini bodoh banget, dia malah jatuh ke dalam perangkap Lin Aofeng. Jika dia tidak menyetujui kompetisi ini, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi sekarang dia telah menyetujui Lin Aofeng. Anda harus menyetujui taruhan ini meskipun Anda tidak setuju. Maka akan ada sesuatu yang bagus untuk ditonton. Oke. Su Chen berkata dengan ringan. Semua orang tercengang saat mendengar jawaban Su Chen. Karena tidak ada satupun dari mereka yang menyangka Su Chen berani menyetujui taruhan seperti itu. Dengan kekuatannya, dia pasti akan kalah, dan dialah yang akan malu. Anak baik, kamu memang cukup berani. Lalu aku, Lin Aofeng, akan bermain denganmu dan memberitahumu betapa tingginya langit dan tebalnya bumi. Tangan Qin Suang memeluk dadanya, mengangkat 2 puncak yang tidak terlalu megah. Paman Lin, dia melukai kakak senior Loke. Kamu tidak bisa menunjukkan belas kasihan. Kamu harus membiarkan dia mengingatnya. Lin Aofeng tertawa, jangan khawatir, dengan kekuatanku, aku bisa menjatuhkannya dengan satu gerakan. Dari awal sampai akhir, Su Chen duduk di kursi tanpa bergerak dan berkata dengan tenang. Jika kamu ingin bertarung, cepatlah dan jangan buang waktuku. Mata Lin Aofeng menyipit, aku tidak menyangka akan ada orang sepertimu yang sangat ingin mati. Tidak apa-apa. Aku tidak ingin membuang waktuku untukmu lagi. Setelah mengatakan itu, Lin Aofeng membuka posisinya dan bergegas menuju Su Chen. Lin Aofeng sangat cepat, sosoknya seperti kilat, dan dia bergegas ke Su Chen hanya dalam sekejap mata. Namun meski begitu, di mata Su Chen, kecepatannya masih secepat kura-kura yang merayap. Su Chen mengangkat tangannya dengan ringan, meraih pergelangan tangan Lin Aofeng tanpa usaha apapun, lalu menjentikannya dan melemparkannya keluar pintu seperti sampah. Bingung. Setiap orang yang melihat pemandangan ini merasa luar biasa dan bingung. Lin Aofeng adalah orang kuat di level orang suci surgawi, jadi mengapa dia dikalahkan hanya dengan satu gerakan? Bersambung.